Singkat cerita, Piper memberikan Nico sebuah kertas yang tertuliskan alamat. Nico pun langsung menuju ke alamat tersebut. Sesampainya di sana, Nico bertemu dengan seorang pria yang bernama Herlan. Sudah tahu kan siapa itu Herlan? Nah, ternyata Herlan sudah tahu maksud dan tujuan Nico untuk menemuinya. Di situ Nico curiga karena belum ada satupun kata yang keluar dari mulut Nico. Ia sudah mengetahuinya. Bagaimana bisa Herlan tahu? Nah, ternyata sebelum Nico sampai di tempat Herlan berada, Piper terlebih dahulu menelpon Herlan dan memberitahukan bahwa akan ada seorang pria yang datang menemuimu dan meminta tiket kekebalan itu. Dikarenakan Nico sudah tahu mengenai bisnis yang dijalani keluarga Griffin, dan Piper takut Nico bakal membeberkan bisnisnya sampai ke telinga polisi. Piper lalu merencanakan sesuatu dengan menyuruh Herlan untuk membunuh Nico. Jadi itulah mengapa Piper memberikan alamat Herlan kepada Nico. Yang di awal tadi ya, ingat kan? Oke, lanjut. Singkat cerita, Nico sadar bahwa ia tengah dijebak oleh Piper setelah Herlan menusukkan pisau ke tubuhnya. Untungnya Nico bisa menumbangkan Herlan untuk sementara waktu. Di situ, Nico sempat mencari gelang itu, namun ia tidak menemukannya. Akhirnya, Nico memutuskan untuk pergi dari tempat itu karena mendengar Herlan meneriaki anak buahnya untuk menangkap Nico. Di situ, Nico kesulitan karena harus melarikan diri dari anggota bersenjata tersebut. Singkat cerita, Nico hampir saja ditangkap. Untungnya ada seorang pria yang bernama Bomber berhasil membuat terkapar salah satu anak buah tersebut dan menolong Nico selamat dari kejaran anak buah tersebut dan membantu Nico untuk keluar dari tempat itu. What are you doing? I'm staying. Head downstairs, then I'll get you back to the elevators. Stay safe, Pilgrim! Setelah Nico berhasil kabur dari lokasi Herlan, ia lalu pergi ke rumahnya untuk memperban bekas luka tusuk yang ada di tubuhnya itu. Sempat berbicara dengan Sarah bahwa Nico tidak mendapatkan gelang itu. Namun Nico tidak menyerah, ia mengatakan bahwa ia sudah tahu cara mendapatkan gelang itu. Dan Sarah mengatakan kalau neneknya, Lita, sudah mati atau meninggal. Setelah memperban dan menutup lukanya itu, ia lalu bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya mendapatkan gelang itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Lalu scene beralih ke May, yang dimana May sedang menerima pesan dari William untuk bertemu dengannya sekali lagi. Namun, May menolak dengan mengatakan hubungan kita sudah berakhir, karena William terus saja memaksa May untuk enak-enak. May lalu terpaksa mengancam William bahwa May telah memiliki bukti rekaman William mengenai penjualan tiket kekebalan pasar gelap. Di samping itu, Piper, istrinya William, mendengar semua percakapan mereka berdua, yang artinya Piper sudah mengetahui kalau suaminya selingkuh di belakangnya. Karena William merasa terancam dengan bukti yang dipegang May, ia lalu memutuskan untuk pergi membunuh May. Saat mengambil pistol, ternyata pistolnya sudah berada di tangan Piper. Karena Piper merasa kecewa dan marah kepada William, ia lalu menyuruhnya untuk pergi atau minggat dari rumah itu. Lagian sudah bau tanah masih aja selingkuh, diusir kan lo? Di sisi lain, Nico telah sampai di sebuah rumah, yang dimana rumah itu adalah rumah milik keluarga Griffin. Karena di awal Nico dijebak oleh keluarga tersebut, ia meyakinkan diri kalau barang yang ia cari ada di rumah ini, dan memutuskan untuk mendapatkan tiket itu secara diam-diam atau dalam bahasa kita, mencuri lah ya. Oke, lanjut. Setelah William pergi dari rumah itu dan masih di dalam perjalanan menuju rumah May, Piper lalu menelpon May dan memperingatkan untuk pergi dari rumah itu karena William sedang berada di perjalanan untuk membunuhmu. Mendengar itu, May panik dan menelpon Dozer meminta bantuan untuk menginap di sana. Dozer lalu menyiapkan kamera drone miliknya untuk memantau keamanan May. Di saat May ingin pergi dari rumahnya, tiba-tiba mobilnya bermasalah dan tidak mau menyala.
Sampai pada akhirnya William tiba dan mobil May tak kunjung menyala. William pun datang mendekati May dan tak segan-segan ia langsung memecahkan kaca mobil dan mencekik May untuk membunuhnya. Untungnya ada Dozer yang menyelamatkan May dengan menembakkan drone bersenjata miliknya ke William. Alhasil William tewas di tempat. We're bingo fuel. Recalling. Di sisi lain, Nico masih berusaha untuk mencari gelang itu, namun ia tidak menemukannya. Dozer lalu memberitahu Piper lewat GPS-nya bahwa Nico sekarang berada di dalam rumahmu. Piper pun mengambil pistol untuk berjaga-jaga. Sampai pada akhirnya Piper pun menemukan Nico dan langsung menodongkan senjatanya ke Nico. Di situ terjadi percecokan antara mereka berdua karena sebelumnya Piper menjebak Nico untuk membunuhnya. Di situ Piper menjelaskan bahwa ia khawatir kalau Nico bakal berusaha mengungkapkan bisnis ilegal mereka. Karena hanya dengan bisnis itulah yang bisa membantu kesembuhan putrinya yang memiliki penyakit autoimun. Di situ Nico juga menjelaskan bahwa niat ia dari awal hanyalah menolong satu orang yang paling penting yang tersisa di dalam hidupnya, bukan yang lain. Karena ceritanya mereka sama-sama ingin melindungi orang yang ia sayangi, Piper pun memutuskan untuk membantunya dan memberikan gelang itu setelah diisi biodata dan juga password untuk Sarah. Setelah mendapatkan gelang itu, Nico segera kembali untuk Sarah. Di sisi lain, Departemen Sanitasi datang untuk menjemput keluarga Sarah. Namun, Sarah tidak tinggal diam. Ia lalu merencanakan sesuatu agar bisa lolos dari anggota Departemen Sanitasi tersebut yang dipimpin oleh Herlan. Singkat cerita, Sarah berhasil menembangkan satu orang anggota dari mereka dan menggunakan pakaian tersebut untuk menyamar sebagai anggota mereka. Di situ Sarah disuruh oleh Herlan yang belum mengetahui kalau itu Sarah. Ia menyuruh Sarah untuk mengangkat mayat Lita ke mobil. Setelah jasad Lita ditaruh di mobil, Sarah lalu menyempatkan momen itu untuk kabur. Tapi sayang, saat di tengah perjalanan Sarah dicegat oleh anggota tersebut. Ternyata Herlan sudah mengetahui setelah melihat salah satu anggotanya terkapar. Hey guys! Hold on! Alhasil Sarah pun ketahuan dan ditangkap dibawa menuju Los Angeles, yaitu tempat karantina berada. Di saat yang bersamaan, Nico baru sampai di apartemen Sarah. Dan di apartemen itu, Nico bertemu dengan Herlan. Singkat cerita, Herlan pelan-pelan berencana ingin membunuh Nico lagi. Namun rencananya gagal, karena Nico terlebih dahulu mengetahui rencana Herlan dan menyerang Herlan menggunakan alat tulis di dekatnya dan menusukkan itu ke lehernya. Joining her. Setelah Nico mengetahui keberadaan Sarah yang tengah dibawa oleh anggota sanitasi tersebut, Nico lalu mendapati ponsel Sarah dengan foto nomor van penahan mobil mereka. Di situ Nico meminta bantuan kepada Lester untuk memberikan nyarahan lewat GPS-nya. Dan Lester juga meminta bantuan ke Dozer untuk mencari tahu lokasi lewat kamera drone-nya. Every route from Sarah's place to the zone, grid by grid. Copy that. Hold up. Yo, 0715 GLS. Singkat cerita, Dozer menemukan lokasi mobil sanitasi itu dan memberitahukan Lester bahwa mobil itu sekarang menuju ke arah timur dan mereka hampir sampai. Di situ Lester langsung memberitahukan Nico dan menyuruhnya untuk lebih cepat lagi sebelum Sarah dibawa masuk ke dalam karantina tersebut. Di sisi lain, mobil yang membawa Sarah telah sampai di Keyzone dan membawa paksa Sarah untuk masuk ke dalamnya. Untungnya Nico sampai tepat pada waktunya, di mana Sarah belum dibawa masuk ke dalam tempat tersebut. Di situ Nico dan Sarah langsung berpelukan untuk pertama kalinya. Dan Nico menyempatkan momen itu untuk memasangkan gelang kekebalan pada tangan Sarah. Petugas tersebut lalu mengambil Sarah kembali, dan Nico mengatakan kalau Sarah kebal.
karena memakai gelang kekebalan itu. Salah satu petugas tersebut lalu mengecek identitas gelang itu, dan ternyata benar, gelang itu milik Sarah. Akhirnya Sarah pun terlepas dari cobaan itu, dan mereka berdua bisa hidup normal kembali. Film diakhiri dengan tertangkapnya William dan Herlan sebagai orang yang telah bertanggung jawab di balik penjualan gelang kekebalan ilegal. Dan film pun happy ending. Bagaimana bro filmnya? Kalian suka? Tulis pendapat kalian mengenai film Songbird ini. Dan jangan lupa di like, komen, share, kalau perlu juga di subscribe agar membantu perkembangan channel ini. Oke, sekian dari saya. See you, dadah.